Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita yang sempat berhenti, dan kita sampai pada pasal yang ketiga dari bab 4, yaitu buah tarbiyah. Tarbiyah artinya pendidikan, taklim, ya. Buah pendidikan, buah taklim, tauhid asma wa sifat pada diri individu dan masyarakat. Pada individu dan masyarakat, gitu ya. Apa buahnya, apa manfaatnya belajar asma dan sifat Allah SWT untuk setiap individu dan untuk masyarakat, gitu. Kalau disebutkan satu yang global, gitu, maka satu yang mencakup semuanya, gitu. Maka dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, akhirnya tahu Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya. Tahu Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya, gitu. Dan kalau orang itu tahu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang lebih dekat melebihi orang yang, tidak ada orang yang lebih dekat kepada Allah melebihi orang yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tahu bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan. Karena itu tidak akan mempertuhankan selain Allah. Tahu bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Karena itu tidak akan beribadah kepada selain Allah. Sekecil apapun perbuatan itu, yang mana perbuatan itu termasuk ibadah, tidak akan diarahkan kepada selain Allah. Dan bahkan per nama dan per sifat Allah SWT kalau diketahui itu membawa pengaruh kebaikan di dalam diri seseorang. Nah, berarti mengenal Allah, mengetahui Allah itu sangat penting. Orang itu tidak akan dekat, tidak akan bergantung, tidak akan berharap, tidak akan takut, tidak akan segala macam apabila dia tidak tahu. Ya, misalnya begini, yang diinginkan itu adalah
Yang diinginkan itu adalah sekedar misal ya, harta yang sangat banyak, dan harta itu ada di belakangnya dan dia tidak tahu, maka sama sekali dia tidak akan cenderung kepadanya. Kenapa? Karena tidak tahu kalau di belakangnya itu ada yang ia inginkan. Kalau dia takut terhadap sesuatu yang sangat membahayakan, misalnya yang bagi dia yang sangat membahayakan itu adalah harimau, sekedar misal, dan di belakangnya itu ada harimau yang sangat bengis ya. Nah, dia tidak akan takut. Kenapa? Karena dia tidak tahu kalau yang menakutkan itu ada di belakangnya. Kalau yang ia sukai itu wanita yang sangat cantik dan ada di belakangnya, dia tidak tahu, sama sekali tidak akan muncul apapun. Kenapa? Karena tidak tahu. Nah, itu bab tahu itu kayak gitu. Dan bagaimana mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Bahkan segala kebaikan yang berupa dapat manfaat atau terhindar dari madharat. Kebaikan itu berupa dua hal itu aja. Kebaikan, segala bentuk kebaikan berupa mendapat manfaat. Contohnya seperti apa? Contohnya dapat nikmat, matanya bisa melihat, paru-parunya bisa bernafas, sendinya sehat. Ya, itu semua adalah kebaikan. Semua kebaikan gitu. Akal cerdas, akal bisa dipakai berpikir, nggak hilang, nggak jadi gila. Bahkan itu hidayah, bagaimana supaya dapat hidayah supaya taat. Semua itu, semua kebaikan yang paling kecil sampai yang paling besar itu dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Dan segala bentuk kemadharatan, misalnya, oh matanya kok sekarang itu berat dipakai melihat, dipakai nafas kok sengal-sengal, sendinya mulai banyak yang linu gitu. Itu semua yang tidak enak itu adalah kemudaratan. Semua itu dari Allah SWT. Yang bisa mendatangkan manfaat juga hanya Allah, yang bisa menghindarkan madarat juga hanya Allah SWT. Nah, bagaimana bisa tahu kayak gitu? Tahu semua itu dengan mempelajari, dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Kalau tidak belajar nama dan sifat Allah, tidak tahu. Nah, karena itu baiknya seseorang itu dasarnya adalah, dasar yang paling dasar adalah karena tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengetahui Allah itu adalah dengan mengetahui namanya dan mengetahui sifatnya. Kenapa orang itu bertuhankan api, menyembah api? Karena tidak tahu Allah. Allah itu siapa? Tidak tahu. Seandainya dia tahu Allah, bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan api ya, yang menjadikan api itu panas, itu adalah Allah, dia tidak akan bertuhankan api, tidak akan menyembah api. Nah, tapi karena tidak tahu Allah, akhirnya bertuhankan api. Kenapa orang Majusi bertuhankan matahari? Karena tidak tahu Allah. Nah itu. Nah, karena itu penting untuk diperhatikan itu. Bapak punya tulang apa enggak? Punya ya? Punya. Pernah lihat? Enggak. Nah, tahu tidak harus melihat ya. Bapak punya tulang loh ya? Pernah lihat? Pernah lihat? Enggak ya, kebungkus ya. Tapi mantep, nggak ada keraguan loh ya. Ya. Jadi tahu tidak harus dengan melihat. Apalagi yang lebih samar daripada itu, tulang jelas lah tulang yuk. Lah iya, tapi nggak pernah melihat. Tahu tidak harus dengan melihat. Bapak punya nyawa? Punya nyawa? Pernah melihat? Enggak. Tahu dari mana?
Tahu dari mana? Loh, nafas kan sekedar ada badan gerak gitu aja. Ruhnya, nyawanya dari mana? Tahu dari mana? Dari berita ya. Loh, dari mana tahu kalau ini mati itu? Kenapa? Karena nyawanya lepas. Gak kelihatan kok mana yang lepas. Tahu deh, dari berita ya. Berita yang tidak ada keraguan. Ya. Dari Quran, dari hadis, khotib terus menyampaikan gitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu semua dari berita itu. Dan tahu Allah itu juga tidak harus melihat. Ya. Tahu Allah tidak harus melihat. Tahu Allah dari ayat-ayat Allah, dari hadis-hadis yang memberitakan, dan tanda alam semesta ini diberitakan dalam Al-Quran, menunjukkan adanya Allah, sampai akhirnya orang itu semakin belajar nama dan sifat Allah, semakin tahu banyak, akhirnya semakin betul-betul mengenal, dan Allah itu di dalam segala bab kebaikan itu maha baik, dan di dalam bab kekurangan, kesalahan dan jelekan Allah itu suci, bersih. Subhanallah, maha suci, maha bersih dari segala kekurangan, kesalahan dan kejelekan. Nah, tahu dari mana? Dari mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Itu pengaruh yang mencakup semuanya. Lalu banyak ulama yang kalau hanya ditunjukkan satu gitu kan mungkin pemahamannya itu terlalu global gitu ya. Akhirnya banyak ulama yang menunjukkan pengaruh memahami, mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, terus ditulis 1, 2, 3, dan tidak hanya itu diantaranya saja, termasuk di dalam buku kita ini. Nah itu. Nah adapun apabila cuman satu atau disebutkan tidak pakai nomor, yang paling tinggi ya tadi yang kita pahami, dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, maka tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau tahu Allah SWT yang sebenar-benar tahu, maka pasti jadi orang yang terbaik ya, jadi orang yang terbaik di muka bumi. Kenapa? Karena di dalam bab ketuhanan tidak akan bertuhankan kecuali hanya kepada Allah. Di dalam bab peribadatan dengan segala bentuk ibadah tidak akan beribadah kepada selain Allah, dan betul-betul akan memanfaatkan waktunya untuk ibadah. Dan di dalam bab kemaksiatan tidak akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah karena tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, yang pertama, jika seorang mengetahui, nah mengetahui ya, jadi akhirnya tahu dengan mempelajari, jadi tahu dengan. Jika seseorang mengetahui asma dan sifatnya, asma nama-nama, sifat dan sifat-sifatnya, dan mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya, juga mengetahui madlulnya kandungan nama atau kandungan sifat Allah SWT secara benar, maka yang demikian itu akan memperkenalkannya dengan Robnya Tuhannya, akan memperkenalkannya, akan menjadikan dia kenal dengan Allah, tahu Allah itu beserta keagungannya gitu. Tahu Allah bahwa Allah itu maha segala hal yang baik dan maha bersih dari segala hal yang kurang, jelek dan salah. Itu tidak ada kebaikan sedikit pun kecuali itu terkandung di dalam nama dan sifat Allah. Tidak ada kejelekan sekecil apapun kecuali Allah bersih dari kekurangan, kejelekan dan kesalahan itu. Nah itu, sehingga ia tunduk dan khusyuk kepadanya. Nah, tunduk taat dan taatnya khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu fokus konsentrasi penuh, sehingga dia taat dan konsentrasi penuh kepada Allah. Ya, dan takut ya, dan penuh harap kepada Allah. Takut
takut kalau sampai salah, takut kalau sampai jauh, takut kalau sampai dimurkai dan diazab kepada Allah, dan penuh harap kepada Allah SWT. Penuh harap segala kebaikan, ya. Kepingin sehat berharap kepada Allah, kepingin mati husnul khotimah berharap kepada Allah, kepingin segala yang baik berharap kepada Allah, gitu. Dan diperhatikan takut dan penuh harap yang disebutkan di sini ya. Tadi diawali dengan taat dan khusyuk. Taat kepada Allah dan khusyuk itu fokus lahir batin. Ya. Lalu takut dan penuh harap. Kalau jiwa itu sudah takut dan penuh harap, maka jiwa itu sudah bahagia. Kalau jiwa itu sudah takut dan penuh harap, maka jiwa itu sudah. Kalau jiwa itu sudah takut, maka tidak akan terjerumus kepada jelek sedikit pun. Berarti dia baik terus, gitu ya, baik terus, gitu. Dan kalau jiwa itu sudah penuh harap, maka jiwa itu bahagia. Dia baik terus, dan baik itu perjuangan, dan dia bahagia di atas perjuangan. Dia bahagia di atas perjuangan, di atas kebaikan, di atas kebenaran. Nah, karena itu kalau kita di dunia ini kepingin bahagia, hidup ini harus dipenuhi dengan penuh harap. Nah, kalau di dunia ini kepingin tidak ada salah sedikit pun, harus diliputi dengan rasa takut. Dan takut dan penuh harap itu bisa kumpul sekaligus, ya. Takut dan penuh harap. Kalau sudah takut, tidak akan melihat yang salah, tidak akan mendengar yang salah, tidak akan berpikir yang salah, tidak akan berbuat yang salah. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Dan kalau sudah penuh harap, maka sudah bahagia hidup itu. Nah, jadi itu. Nah, dan kalau orang itu betul-betul tahu Allah SWT, tahu nama-namanya dan sifat-sifatnya, dan makna dari nama dan sifat Allah itu betul-betul tahu, faham sebenar-benarnya, maka di samping yang pertama taat dan fokus lahir batin kepada Allah, yang kedua takut dan penuh harap. Dengan takut tidak akan salah sedikit pun, dan dengan penuh harap jiwa itu bahagia. Ya. Sebentar supaya faham dengan sebenar-benarnya itu. Kalau orang itu betul-betul takut kepada Allah, tidak akan ada ketaatan yang ditinggalkan. Sholat tidak akan ditinggalkan. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Tidak akan melakukan kejelekan. Kenapa? Takut kepada Allah. Itu kalau tahu Allah. Gitu. Itu. Oh, Allah telah menetapkan kalau kafir di neraka. Neraka itu di dunia ini, nar itu bahasa Arabnya nar, bahasa Indonesia adalah api. Di nar itu api, kalau di akhirat lebih diartikan neraka, meskipun isinya yang paling utama adalah api, tapi banyak azab lain. Tapi di dunia nar itu artinya api. Kalau orang itu faham bahwa oh kalau kafir nanti masuk ke dalam api, tidak akan mau kafir, takut terhadap kekafiran. Maksiat itu hukumannya keras, tidak akan berani berbuat maksiat. Itu karena takut. Lah kalau penuh harap itu hati bahagia. Bagaimana penuh harap? Belum dapat yang senang, baru penuh harap bahagia. Contoh yang paling gampang ya. Contoh yang paling gampang ya. Petani itu, kalau petani padi ya, kalau panen kurang 10 hari tidak bisa dipanen. Tapi kalau sudah 10 hari itu kelihatan sangat bagus, sudah diluk gitu, tinggal kerasnya. Berasnya itu di biji padi itu kalau dibuka dari kulitnya ya, itu nanti masih lembek. Dipencet gini jadi air ya, pelan-pelan itu jadi kayak beras tapi lembek gitu, gitu.
dipencet ini jadi air. Tapi kalau kelihatan bagus, petani itu sudah sangat senang. Gitu ya. Petani itu sudah sangat senang. Kenapa? Karena penuh harap panen dengan baik. Kenapa? Tinggal nunggu kerasnya. Dan ada petani yang panennya itu tinggal 3 hari, tinggal gak sampai seminggu. Ternyata Masya Allah, roboh semua, kaget. Loh, kaget. Ternyata batangnya itu putus. Dari yang itu putus. Gitu. Dan tidak hanya milik dia, hampir semua. Kenapa? Hama tikus datang. Tikus banyak terus motongin. Jangankan padi lebih gampang. Jagung ya, seandainya diputus itu masih bisa dipanen untuk direbus, untuk dibakar, nunggu kerasnya. Habis itu buahnya, dirobek kulitnya, terus itu habis, terus pindah sampai habis. Ini padi. Kalau padi tinggal dipotong bawahnya gitu saja sama tikus itu, terus roboh, nggak jadi panen. Gitu. 10 hari yang lalu bahagianya, alhamdulillah ya Allah, tinggal sebentar lagi panen. Tinggal 9 hari alhamdulillah, tinggal 8 hari alhamdulillah. Karena penuh harap. Sudah dapat atau belum? Belum. Yang diambil pelajaran, kalau sudah penuh harap itu sudah bahagia. Penuh harapnya hilang, kebahagiaannya hilang. Karena itu, kalau orang itu betul-betul tahu Allah, dia akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah jadinya dia baik terus, tidak akan melangkah, tidak akan melihat atau mendengar yang jelek. Ya, kalau penuh harap kepada Allah, hati bahagia, padahal belum dapat kenikmatan yang diinginkan. Itu. Nah, kita lanjut. Memohon kepada Allah dan bertawassul dengan nama-namanya. Kalau orang itu faham nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, maka dia akan memohon kepada Allah, bertawassul dengan namanya. Memohon kepada Allah doa, gitu. Dan kalau tahu nama dan sifat Allah, berdoanya dengan tawassul dengan nama, dan doa yang diawali dengan tawassul dengan nama-nama Allah itu lebih mudah terkabul. Bagaimana prakteknya? Kalau dia faham bahwa nama Allah salah satunya adalah Asy-Syafi. Asy-Syafi itu nama Allah. Apa artinya? Zat yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan. Itu artinya. Setiap nama Allah pasti ada artinya. Karena ada nama, bukan nama Allah, ada nama yang nggak ada artinya. Ya, misalnya begini, nama Jawa. Sekedar contoh, Santo artinya apa? Orang sini tidak ada yang tahu artinya. Tapi ada orang yang namanya Santo. Ini Jawa. Tapi kalau Dwi, gitu, artinya apa? Artinya dua, karena anak kedua. Kalau dalam bahasa Arab itu contoh ya. Muhammad artinya apa? Terpuji. Nah itu. Hindun artinya apa? Tidak ada artinya dalam bahasa Arab. Hindun adalah kata untuk nama, gitu saja. Nah Hindun ya, Hindun itu nama dia Hindun. Artinya apa? Yang nggak ada artinya itu nggak jelek dan juga nggak baik. Tapi kalau Muhammad itu karena terpuji artinya, maka Muhammad itu nama baik. Hasan artinya baik, berarti Hasan dipakai nama itu nama baik. Nah jadi kayak gitu. Nah semua nama Allah itu ada artinya. Ada artinya. Nah contoh Asy-Syafi itu nama Allah. Artinya apa? Yang menyembuhkan. Nah dan setiap artinya itu adalah sifatnya. Itu adalah sifatnya. Asy-Syafi artinya apa? Menyembuhkan. Berarti Allah punya sifat menyembuhkan. Dan kalau dia tahu kandungannya, apa kandungannya? Sembuh itu dari Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Kalau ia paham kayak gitu, lalu ia berdoa, bertawassul dengan namanya, dengan penuh pemahaman. Ya.
Kalau dia sakit ya, Allahumma antas syafi. Ya Allah, engkaulah zat yang menyembuhkan. Gitu. La shifa'a illa shifa'uka. Tidak ada kesembuhan kecuali darimu ya Allah. Berarti kalau nggak diberi oleh Allah bisa sembuh apa enggak? Enggak, betul-betul faham enggak ada kesembuhan kecuali darimu ya Allah. Ya. La shifa'a illa shifa'uka. Gitu. Nah karena itu Allahumma shfi, ya Allah karuniakanlah kesembuhan. Ya. Karena engkaulah yang menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali darimu. Syifaan la yughadiru saqama. Ya Allah berikan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit sedikit pun. Ya. Lebih mudah dikabulkan dibandingkan dengan yang doanya nggak pakai tawassul. Tawassul tadi apa? Menyebut nama dan sifatnya dengan penuh pemahamannya. Lebih mudah dikabulkan oleh Allah dibandingkan dengan yang nggak pakai tawassul. Nggak pakai tawassul bagaimana? Ya Allah berikan, ya Allah sembuhkanlah, ya Allah sembuhkanlah, ya Allah minta kesembuhan, ya Allah minta kesembuhan. Itu juga doa kan ya Allah. Ya Allahumma, ya Allah, Allahumma shfi, ya Allah sembuhkan, Allahumma shfi, Allahumma ghfirli. Allahumma ghfirli itu ya Allah ampunilah, ya Allah, Allahumma shfi, ya Allah sembuhkanlah. Bahasa Indonesia, bahasa Arab sama saja. Yang lebih tinggi itu yang dari hatinya, lahir batin semuanya khusyuk, fokus tadi. Allahumma shfi, Allahumma shfi, Allahumma shfi, ya Allah sembuhkan, ya Allah. Lebih mudah dikabulkan yang pakai tawassul dengan nama-namanya dan dengan sifat-sifatnya. Nah itu apabila orang itu belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah, jadi tahu akhirnya kalau doa pakai tawassul. Itu yang pertama. Yang kedua, jika mengetahui, ya tetap mengetahui ya, karena itu tadi kalau dikatakan faedah atau buah atau pengaruh secara global itu tahu dengan sebenar-benarnya dari segala sisi gitu ya. Nah itu, tapi kalau dirinci satu-satu ya tidak habis-habis, tapi ulama menyebutkan yang global, yang besar-besar kayak gini. Nanti ulama lain akhirnya luput 1-2 tapi menyebutkan 1-2 yang lain. Kenapa? Karena banyak, nggak bisa habis kalau disebutkan satu per satu. Itu. Yang kedua, jika mengetahui bahwa Rabbnya sangat dahsyat azabnya, syadidul iqab, sangat keras siksanya. Bagaimana sangat keras siksanya? Hidup itu yang menghidupkan adalah Allah, gitu ya. Mati, yang mematikan adalah Allah. Lah kalau sudah di akhirat Allah jadikan tidak bisa mati. Nah, karena kekafiranmu, karena dosamu, kamu dimasukkan ke dalam api, dibakar dalam api, dan rasanya tidak berkurang sedikit pun. Bagaimana kalau orang itu kebakar terus tidak bisa pingsan? Wah mati rasa, tidak mati rasa, tidak mati, tidak pingsan, terus kebakar, terus gimana rasanya? Itu diungkapkan oleh Allah, syadidul iqab, sangat keras siksanya. Kenapa? Karena kedurhakaanmu yang luar biasa. Gitu. Menuhankan Allah, menyembah selain Allah dan seterusnya gitu. Nah, akhirnya kalau orang itu faham bahwa Allah SWT adalah syadidul iqab. Nah, itu di sini ya. Kalau faham gitu. Dan Allah murka atas hambanya yang kufur, yang durhaka gitu. Dan Allah maha kuat, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Maha perkasa dan maha kuasa melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Di antara yang Allah kehendaki adalah yang mati kafir Allah azab selama-lamanya. Durhaka kalau sampai detik terakhir tidak ada sebab yang menyebabkan ampunan, maka akan diazab, dan azabnya sangat keras. Itu. Dan Allah maha mendengar. Maha mendengar. Kamu berkata seliri apapun, Allah maha mendengar gitu. Dan Allah maha melihat
dimanapun, kegelapannya kayak apapun, di tengah hutan, di dalam air, Allah tahu dan maha mengetahui segala yang tidak ada satupun yang terlepas dari pengetahuan Allah. Nah, maka pengetahuan tadi Allah sangat keras azabnya. Ngomong sedikit pun lirih Allah dengar. Berbuat apapun di kegelapan malam Allah tahu. Ya, orang yang faham kayak gitu maka akan terus merasa diawasi oleh Allah. Ya. Dan akhirnya takut kalau sampai salah. Ya, takut kalau sampai salah. Kenapa? Karena kalau salah, ketetapan Allah kalau salah azabnya sangat keras. Nah itu, akhirnya takut kalau sampai terjerumus kepada kesalahan. Itu. Lah kan gelap gulita, Allah tahu, tetap takut. Kenapa? Karena Allah tak tahu. Allah punya sifat tahu itu nama dan sifat Allah. Sami'un alim, Allah maha mendengar, maha mengetahui. Nah itu. Nah, akhirnya dia jadi orang yang jauh dari maksiat, jauh dari kedurhakaan dan kesalahan. Kenapa dia jauh dari kedurhakaan dan kesalahan meskipun sangat kecil? Karena tahu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah itu. Yang ketiga, ya, jika ia tahu bahwa Allah adalah maha pengampun, Allah maha penyayang, maha kaya, dan semua kebaikan itu pemberian Allah, ya, maha mulia, seneng hambanya yang taubat. Kalau hambanya bertaubat, dosa apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, dan kalau penuh harap pasti dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang telah mengatakan ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangka, sesuai dengan perasaan hambaku kepadaku apabila jalannya benar. Gitu. Apa maksudnya? Dia penuh harap Allah pasti akan memberi, Allah beri. Gitu. Kalau dia berdoa, ya Allah, gitu, jadikan gubernur, ya Allah jadikan gubernur, tapi dikabulkan enggak ya? Enggak akan dikabulkan. Kenapa? Ya kamu sendiri enggak mantap gitu. Ya. Gitu. Kamu sendiri enggak mantap gitu. Nah itu, misalnya jadi imam masjid, terus ya Allah jadikan presiden, ya Allah jadikan presiden, enggak akan bisa mantap. Kenapa begitu? Karena kamu belum menempuh jalannya. Ya, kalau Anda faham jalannya dari sini ke Malaysia, itu kalau enggak nyebrang laut lewat bandara, ya, Anda sama sekali tidak mendekat ke laut untuk beli tiketnya juga enggak, mendekat ke laut juga enggak. Anda sama sekali tidak mendekat ke bandara, beli tiketnya juga enggak. Terus ya Allah gitu, sampaikan saya ke Malaysia, ya Allah, saya enggak akan bisa mantap. Ya, kenapa? Anda tahu jalannya dan Anda belum menempuh jalannya. Nah, kalau sudah menempuh jalannya terus tinggal berharap kepada Allah, pasti akan mantap. Contoh satu lagi, petani, ya, yang tidak punya lahan untuk nanam, atau yang punya lahan tapi waktunya orang-orang nanam mulai musim hujan tidak nanam. Ya Allah, tumbuhkan dengan baik dan jadikan panen yang baik. Apa ada orang yang doa gitu? Tidak ada. Seandainya ada orang doa gitu, tidak akan bisa mantap. Kenapa? Oh, Anda belum menaburkan benih kok minta ditumbuhkan, gimana maksudnya? Anda sendiri paham gitu. Nah, karena itu doa itu tidak akan bisa mantap kalau tidak menempuh jalannya, gitu. Contoh yang dicontohkan di kitab-kitab itu ya, misal pencuri atau penzina, ya, dan dia faham bahwa itu jelek karena sebab apapun, yang penting dia faham bahwa itu adalah jelek. Ya Allah, ampunilah
tapi nanti juga bakal gitu lagi. Tidak akan bisa sepenuh hati. Tidak akan bisa sepenuh hati. Kenapa? Tidak ditinggal kok ngomong minta ampun. Namanya istighfar, taubat itu meninggalkan. Nah, jadi kayak gitu. Nah, intinya bahwa Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kalau hambanya ini betul-betul mantap, Allah pasti memberi. Dan itu benar ya, nggak seperti orang yang nggak pakai nabur benih tapi kepingin ya Allah tumbuhkan gabah saya yang baik, belum ditabur kok ngomong tumbuhkan. Nah, nggak kayak gitu. Betul-betul menempuh jalannya terus penuh harap pasti dikabulkan oleh Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Nah, dan disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah itu. Akhirnya dia jadi, kalau dia tahu bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Kaya, Allah senang kalau hambanya taubat, dan segala dosa kalau betul-betul taubat yang benar pasti diampuni oleh Allah, maka dia akan menjadi orang yang betul-betul menghadap kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Kalau dia tahu bahwa Allah adalah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya, maka dia pasti akan mohon ampun kepada Allah. Kalau hambanya itu mengakui kesalahannya, gitu, lalu mohon ampun kepada Allah dan tidak melakukan lagi, Allah Maha Penyayang, akan diampuni dan tidak akan dihukum. Nah, akhirnya kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Meskipun sampai pada tingkatan itu, sampai tingkatan menyembah selain Allah, musyrik, dosa yang paling besar, bertuhankan selain Allah. Meskipun ada rasul-rasul dibunuh sekalipun, kalau akhirnya dia itu bertobat dan beragama dengan agama Allah, diampuni oleh Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni segala dosa jika hamba itu betul-betul bertaubat. Nah, satu lagi yang disebutkan oleh saya di sini, jika ia mengetahui Allah adalah yang memberi nikmat, gitu, segala kebaikan itu dari Allah. Tadi sudah kita katakan itu ya, gitu. Sendi itu mulai pegel-pegel gitu ya. Nah, yang memberikan sendinya enak ringan itu siapa? Allah. Kalau dia paham itu, kalau dia tahu oh mata ini kok sakit, yang menyembuhkan adalah Allah. Rezeki tahu kalau yang menumbuhkan, yang menurunkan hujan itu adalah Allah, maka dia pasti akan banyak menghadap kepada Allah, mohon kepada Allah, berharap kepada Allah, dan bertawassul dengan nama-namanya. Nah, semua itu, ini hanya beberapa yang disebutkan. Semua nama Allah ada pengaruhnya masing-masing. Apabila difahami akan jadi orang yang kayak gitu. Kalau hamba itu sampai tahu, faham, gitu, hafal sehingga dalam segala keadaan nanti nama Allah dan sifatnya dan faham itu hadir, sampai tahu 99 nama, pasti dijamin surga. Nah itu. Kenapa? Karena dalam 99 bab nama Allah dia benar, pasti tidak ada kecuali seujung rambut pun. Ya. Saya sekali waktu itu coba, kalau sudah sampai berapa? Nggak sampai 99. Orang itu belum sampai tahu 50 saja itu. Kayaknya sudah tidak akan terjerumus sedikit pun pada kayaknya, maksudnya dalam pikiran orang yang sedang belajar itu. Kalau sudah betul-betul tahu 50 nama saja. 50 nama saja itu. Itu tahu, hafal, tahu artinya, dan dia betul-betul di jalan itu, ya, sesuai dengan nama Allah dan sifatnya
Itu dia kayak gitu. Kayaknya sudah tidak akan terjerumus kepada kesalahan sedikit pun. Apalagi kalau sampai tahu 99. Nah, misalnya kayak apa? Misalnya ini, salah satu nama Allah adalah Ar-Razzaq. Allah adalah zat yang maha memberi rizki. Nama Allah Ar-Razzaq, dia hafal. Artinya apa? Maha memberi rizki. Rizki itu adalah dari Allah, bukan dari siapapun. Segala selain Allah itu lewatan saja. Kalau Allah tidak memberi, tidak akan. Allah memberi, ada yang lewat. Kamu dagang, diberi oleh Allah, ada orang datang beli. Dengan kamu menabur benihmu, gitu. Karena kamu nggak diberi, kamu diuji, Allah tidak numbuhkan. Oh, karena kamu mau diberi oleh Allah banyak, ditumbuhkan dan baik. Semua dari Allah, gitu. Nah, kalau dia tahu Allah itu Ar-Razzaq, akhirnya dia betul-betul faham segala bab rezeki itu adalah dari Allah. Kalau butuh kepatung apa enggak? Butuh rezeki dan tahu bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Hatinya akan menghadap ke patung apa enggak? Badannya mendekat ke patung. Kenapa? Karena tahu bahwa yang memberi rezeki itu Allah dan dia butuh rezeki. Kenapa kok datang ke patung? Ya tambah gak dapat apa-apa nanti. Nah gitu. Nah akhirnya dia faham Allah lah yang memberi rezeki. Semua kebaikan ini dari Allah. Kalau dia butuh, pasti hanya menghadap kepada Allah. Siapapun yang dapat, oh itu juga dari Allah. Kan gitu ya. Nah, dalam segala bab yang berkaitan rezeki, dia kayak begini. Dalam bab yang berkaitan dengan sakit, sehat, sembuh tadi itu, dia tahu Allah lah yang menyembuhkan, gitu. Akhirnya kayak gitu, sampai 50. Wah, sudah 50, kayaknya sudah nggak ada lagi nih. Nggak ada lagi. Apalagi kalau sampai hafal dan faham 99. Jadi orang yang dijamin oleh Allah surga. Nah, itu pengaruh belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Pengaruhnya di masyarakat, baik kepada masyarakat. Kenapa? Karena dikaitkan dengan masyarakat juga kayak gitu, gitu. Juga gitu, bahwa gitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kalau ada orang butuh kamu beri, gitu. Allah akan membalas yang berlipat ganda kepadamu. Akhirnya di masyarakat jadi orang yang gampang memberi, gitu. Gampang memberi, jadi orang yang dermawan, jadi orang yang wah itu butuh diberi, gitu. Nah, may yuqridullaha qardan hasana, memberi orang lain yang butuh itu seolah-olah menghutangi Allah, akan dibalas oleh Allah, dibayar oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan yang berlipat. Nah, jadi kayak gitu. Nah, intinya bahwa pengaruhnya di masyarakat juga seperti itu. Adapun Syekh di sini memberikan penjelasan secara global, itu pengaruhnya dalam bermuamalah dengan makhluk. Jika seorang mengetahui bahwa Allah adalah hakim yang maha adil, tidak menyukai kezaliman, kecurangan, dosa dan permusuhan, dan dia maha membalas dendam terhadap orang yang zalim, atau orang-orang yang melampaui batas, atau orang-orang yang berbuat kerusakan, maka dia pasti akan menahan diri dari kezaliman kepada manusia. Nah, jadi dia tidak akan zalim kepada manusia. Kenapa? Karena Allah akan membalas orang yang zalim itu dengan balasan di akhirat, dan itu lebih keras. Dia tidak akan dosa, dia tidak akan melakukan kerusakan, pengkhianatan dan seterusnya. Dan dia akan berbuat adil, objektif sekalipun terhadap dirinya sendiri. Gitu. Ya saya salah, ya saya siap dihukum, gampangnya gitu. Nggak beralasan dengan alasannya bohong. Nggak, saya karena kesalahan saya siap menanggung akibatnya. Akhirnya kayak gitu. Ya. Nah, juga bergaul dengan teman-temannya dengan akhlak yang baik. Nah, pengaruhnya itu. Kenapa? Karena baik akan dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik. Nah, tahu
nama-nama dan sifat-sifat Allah tadi itu. Dan masih banyak lagi pengaruh-pengaruh terpuji lainnya karena mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Nah, intinya dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka hubungannya dengan Allah baik di dalam segala hal, hubungannya dengan manusia, dengan makhluk juga baik dalam segala urusan. Itu pengaruh belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Nah, mungkin itu yang kita baca pada pagi hari ini, dan seperti tadi dikatakan di akhir kalau ada yang mau ditanyakan monggo dipersilahkan. Ustaz, masalah doa itu terus diawali dengan sholawat itu bisa ya? Ya. Apakah boleh doa diawali dengan sholawat? Ya. Yang penting sholawatnya benar, maka doa diawali dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat itu menjadikan doanya juga mudah terkabul. Diperhatikan ya. Jadi mau doa, selesai doa baca sholawat, maka doanya lebih mudah terkabul. Sholawatnya harus sholawat yang benar. Nah sekarang sebelum benar atau salah, sholawat itu apa? Nah iya, itu apa itu? Artinya Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Seandainya yang paling pendek ya Allahumma sholli ala Muhammad. Yang paling pendek gitu ya. Allahumma ya Allah sholli, berikan kesejahteraan ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Ya. Apa salawat itu? Doa kepada Allah, mohon kesejahteraan untuk Rasulullah. Itu salawat ya. Jangan salah, salawat ya mengagungkan Rasul. Mana ada mengagungkan Rasul? Enggak. Salawat itu mohon kepada Allah kesejahteraan untuk Rasulullah. Sebelum Anda minta kebaikan untuk diri Anda, salawat dulu, mohon dulu kesejahteraan untuk Rasulullah. Itu lebih mudah terkabul permohonan kebaikan Anda untuk Anda. Nah itu jangan keliru solawat terus solawatnya macam-macam gitu. Solawat yang buat sendiri, yang syirik menyebabkan Allah murka. Nah itu bukan solawat itu. Nah itu, karena itu salat Allahumma sholli ala. Yang panjang ada seperti tahiyat itulah salawatnya panjang. Mau yang pendek mau yang panjang. Nah kalau sama-sama ada secara umum yang panjang itu lebih baik. Tapi kan panjang, kalau pendek sudah cukup karena waktu, karena yang lain itu ya udah yang pendek. Kalau panjang waktunya longgar, yang panjang. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah berikan kesejahteraan kepada Muhammad SAW dan kepada keluarga Muhammad SAW. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau berikan kesejahteraan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Innaka hamidum majid, sungguh engkau ya Allah maha terpuji, maha mulia. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, dan berkailah Muhammad SAW dan keluarga Muhammad, keluarga Nabi Muhammad SAW. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberkahi Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Innaka hamidum majid. Ada yang ada fil alamina, ada yang enggak ada. Maksudnya ini boleh, itu boleh gitu ya. Nah itu. Nah jadi gitu. Nah habis itu terus doa. Nah itu. Jadi sholawat itu berdoa kepada Allah untuk Rasulullah SAW. Itu sholawat. Nah sebelum doa sholawat dulu, setelah doa sholawat dulu. Bahkan yang lebih lengkap lagi, ya, gitu. Maksudnya tambah supaya lebih lengkap daripada tadi. Memuji Allah dulu, sholawat terus berdoa. Memuji Allah yang paling pendek. Alhamdulillah,
Ya Allah, segala puji hanya untuk-Mu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat kesejahteraan, wassalam, dan keselamatan, kesejahteraan dan keselamatan limpahkan kepada Rasulullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma, ya Allah, terus mohon. Nah, memuji Allah yang panjang bagus, memuji bersolawat yang panjang bagus, yang pendek alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, itu yang pendek. Nah, nanti setelah selesai itu solawat dulu baru memuji Allah. Yang puncaknya kemudian bawahnya kemudian doa, kemudian solawat, kemudian memuji Allah. Setelah selesai Wassallallahu wasallama. Sallallahu itu salawat kepada salawat tadi, sallallahu kesejahteraan Allah, wassalamu dan keselamatannya ala Muhammad limpahkan kepada Muhammad ya Allah. Itu wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Itu alhamdulillah yang di depan tadi itu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, doa wassallallahu wasallama ala Rasulillah walhamdulillah, terus selesai. Nah, itu doa diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat, lebih memudahkan doa untuk terkabul. Dan jangan lupa makna maksud dari sholawat. Sholawat bukan mengagungkan Rasul, sholawat itu doa kepada Allah untuk Rasul. Ada orang yang tidak mau ikut tuntunan terus pakai akal. Loh, Rasul kan yang paling tinggi, ngapain kok pakai kita doakan? Apa Rasul butuh kita doakan? Itu orang yang tidak baik, tidak ngerti membalas kebaikan. Orang yang tidak baik, tidak ngerti membalas kebaikan. Misalnya begini, guru telah mengajar muridnya. Nah iya, lah doakan guru. Loh, guru lebih banyak kebaikannya daripada saya muridnya kok, gitu. Nah itu orang yang tidak baik dan tidak ngerti membalas kebaikan. Bersalawat kepada Rasul itu masuk dalam bab membalas kebaikan Rasul. Ya, Anda tidak bertuhankan batu, bertuhankan Allah. Nah, menyembah batu, menyembah Allah. Ini karena perjuangan Rasul. Dan kalau Anda sholawat, Rasul mendapatkan dari Allah seperti yang Anda ucapkan. Ya, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ya Allah, berikan kesejahteraan, keselamatan kepada Rasulullah. Allah memberi kesejahteraan, keselamatan pada Rasul. Karena apa? Karena bacaanmu. Kenapa? Ini masuk dalam bab ilmu yang bermanfaat. Dakwah Rasul diamalkan, Rasul dapat, gitu ya. Akhirnya Rasul dapat, tambah naik derajatnya, tambah naik derajatnya, tambah naik derajatnya. Nah, dan Anda tidak rugi. Kenapa? Anda berbuat baik kepada Rasul, Anda dilipatkan 10 kali lipat dari apa yang Anda baca tadi. Rasul dapat bacaanmu 1, Anda dapat 10. Kamu baca 10 kali, Rasul dapat 10, kamu dapat 100. Anda tidak dirugikan. Nah, dan dengan itu Rasul akhirnya menjadi hamba Allah yang paling tinggi kedudukannya, paling banyak pengikutnya. Nah, jadi itu. Nah itu, wah kalau gitu kita hidup ini 24 jam sholawat terus, mudah-mudahan bisa melampaui Rasul. Ya, kan Rasul dapat 1, kita dapat 10. Kalau kita 1 juta, Rasul dapat 1 juta, kita dapat 10 juta. Wah, itu berapa derajatnya? Itulah kalau umatnya cuman kamu tok. Ya. Kalau umatnya 10, ya, masing-masing bawa 1, Rasul dapat 1 kali 10, masing-masing dapat 10 kan? A cuma bersolawat sekali, Rasul dapat 1, dia dapat 10. B sekali, Rasul dapat 1 lagi dari B dapat 10. Kalau jumlahnya 10,
Rasulullah dapat 1 sampai 10 orang dapat 10, masing-masing dapat 10. Lah kalau umatnya 1 miliar, semuanya hanya bersolawat sekali, Rasulullah dapat berapa? 1 miliar, dan yang umatnya dapat 10. Ya, ketinggalan jauh umatnya. Karena itu di surga itu ada satu kedudukan yang tidak Allah berikan kecuali kepada satu hamba. Dan aku berharap akulah satu hamba itu. Ya, karena itu, ya, kalau kalian dengar azan, ya, jawablah seperti yang Anda dengar, lalu sholawatlah kepadaku. Nah itu, setiap azan kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus jawab azan kan dia, salawat dulu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau yang paling pendek misalnya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Nah, kalau sudah kadung karena ajaran dulu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma rabba hadhihi. Nah, setelah doa selesai, jangan lupa salawat. Nah, jadi kayak gitu, ya. Nah, kenapa? Karena itu di surga itu aku ada satu kedudukan yang tidak Allah berikan kecuali kepada satu hamba, dan aku berharap akulah satu hamba itu. Nah, maka lakukan itu, ya Allah, berikan kesejahteraan dan keselamatan kepada Rasulullah dapat terus. Akhirnya mudah-mudahan sampai ke kedudukan itu, dan kita pun salah satu dari hamba Allah, dari pengikut Rasul yang banyak bersalawat sehingga dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, ada lagi Bapak yang tadi mau bertanya? Satu lagi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Untuk mengetahui pemahaman kami, izinkan saya mencoba untuk membuat semacam simpulan dari paparan Ustadz tadi. Mohon kalau salah diluruskan. Jadi kita sebagai orang beriman itu memang wajib mengetahui Allah secara benar. Caranya adalah dengan mengetahui nama dan sifat-sifatnya serta makna yang terkandung di dalamnya. Misalnya Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemberi rezeki, Ar-Razzaq, dan sebagainya. Nah, setelah kita tahu dengan benar, maka akan memunculkan rasa takut kita. Karena tadi juga disebutkan bahwa Allah itu azabnya sangat pedih. Tentu kita semua takut dengan azab yang pedih. Lalu juga disebutkan tadi bahwa Allah itu Maha tahu, meskipun di terang-terangan maupun di tempat tersembunyi, di tempat yang gelap. Tadi Ustaz mencontohkan di malam yang gelap pun Allah itu tahu. Nah, dengan begitu kita ini takut di mana-mana sana. Nah, selain itu juga penuh harap kita, penuh harap. Ya, karena Allah itu memang memiliki segala-galanya, Maha Kaya dan Maha Pengasih Penyayang, maka kita memang dengan penuh harap tadi akan membuat semangat gitu misalnya. Karena ada yang diharap-harap mungkin begitu kalau bahasa Jawa. Semangat ibadah kita. Nah, jadi mungkin itu pemahaman saya, kalau kurang mohon diluruskan. Dan kalau tidak salah saya pernah dengar juga ada satu lagi yang biasanya dikaitkan dengan itu, rasa takut, penuh harap, dan cinta. Nah, mungkin itu materi yang akan datang. Terima kasih Ustaz. Langsung ke Bapak terakhir karena ya. Nanti catatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mengenai sholawat tadi ya Pak Ustaz, saya dengar ada sholawat naria itu, maksudnya apa itu? Iya. Jadi kadang-kadang ayo baca sholat naria di kampung-kampung itu. Iya. Kadang-kadang kita nggak mudeng gitu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi yang pertama, yang dari Bapak yang pertama tadi itu, bahwa pemahamannya sudah benar, dan hendaknya kita semua berusaha memahami seperti itu dan mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Kalau tadi ditambahin satu, yaitu cinta. Biasanya digandeng takut, penuh harap, dan cinta gitu.
Ya, jadi itu biasanya pembahasan 3 ini itu selalu ada tatkala membahas tentang dasar iman atau dasar ibadah supaya sempurna. Iman itu supaya sempurna itu harus didasari cinta, takut, dan penuh harap. Tidak harus urut kayak gini ya, 3 ini diputar-putar boleh-boleh aja ya. Nah itu semakin sempurna ketiga-tiganya, iman itu semakin sempurna, ibadah itu semakin sempurna, kebaikan itu semakin sempurna ya. Jadi takut, penuh harap, dan cinta kepada Allah SWT. Pengaruh tahu nama-nama dan sifat-sifat Allah juga 3 ini. Ya takut, ya penuh harap, ya cinta kepada Allah. Senang kepada Allah. Kenapa senang kepada Allah? Gak senang gimana kalau saya sakit itu disembuhkan oleh Allah. Kalau saya tidak punya diberi rezeki oleh Allah. Kalau saya lelah itu tidur itu lelahnya dihilangkan oleh Allah, dan seterusnya. Akhirnya senang kepada Allah, cinta kepada Allah. Nah, kemudian yang terakhir tadi itu saya dengar sholawat nariyah. Itu apa itu? Itu sholawat yang dibuat-buat oleh manusia. Maksudnya bersolawat tapi buat sendiri, nggak ngikutin tuntunan gitu ya. Tidak ada di dalam hadis. Dari sahabat tidak ada, dari tabi'in tidak ada, dari tabi'in tidak ada. Munculnya di abad belakang-belakang gitu ya. Belakang-belakang maksudnya di sahabat tidak ada, di Quran tidak ada, di hadis, di sahabat tidak ada, dari tabi'in tidak ada, dari tabi'in tidak ada. Dan 3 itu generasi terbaik. Dan lebih daripada itu, ternyata di dalamnya mengandung kesyirikan, syirik besar. Sholawat nariyah gitu ya. Lebih dari sekedar buat, kalau buat biasanya kan bid'ah kan gitu ya. Nah ini mengandung kesyirikan, syirik besar. Seandainya orang itu faham artinya dan hatinya juga menghadapkan seperti artinya, maka di hadapan Allah sudah pasti imannya batal. Tapi karena umumnya orang tidak ngerti ya, karena umumnya orang tidak ngerti, tidak boleh mengatakan Islamnya batal. Kenapa? Karena kalau tidak ngerti, itu tersesat karena tidak ngerti gitu ya. Nah karena sudah kadang ngomong gini, saya ngomongkan lagi ya. Banyak orang Islam yang mengatakan maknanya kata-katanya diucapkan tapi dia nggak ngerti maknanya. Maknanya itu Tuhan api benar, menyembah api benar. Tuhan batu benar, menyembah batu benar. Tuhan berhala benar, menyembah berhala benar. Banyak orang Islam yang omongannya ini dia tidak ngerti artinya, tapi artinya kalau dia tahu kayak gitu ya. Nah karena tidak ngerti maka nggak boleh dikafirkan ya. Seandainya dia ngerti artinya dan hatinya sesuai dengan omongannya, Tuhan batu benar nggak apa-apa menyembah batu, Tuhan api benar nggak apa-apa menyembah. Seandainya dia sadar kayak gitu, sudah pasti imannya batal. Tapi karena tidak ngerti, maka dia Islam. Lu ngomong gitu, dia tidak ngerti. Namanya dalam Islam namanya tersesat. Hatinya sadar apa enggak? Kalau hatinya sadar, Allah yang tahu. Nanti dikumpulkan orang kafir di neraka selama-lamanya. Lah kalau hatinya nggak sadar karena betul-betul nggak ngerti, makanya itu namanya tersesat. Hukumannya nanti urusan Allah. Nah, siapa yang ngomong kayak gitu? Banyak di sini yaitu yang ngomong semua agama benar. Semua agama benar itu agama itu Tuhannya api, waktu menyembah api, itu benar. Ya, kan semua agama benar. Agama itu Tuhannya 2. Agama itu Tuhannya 3. Ya. Brahmana, Wisnu, Shiva misal. Tuhannya 3.
menyembah kepada 3 Tuhan. Benar, semua agama benar. Loh gitu loh. Jadi makna semua agama benar itu semua berhala yang dipertuhankan itu benar, menyembah berhala itu semua agama benar. Tapi kan orang Islam yang ngomong semua agama benar itu nggak ngerti. Karena itu nggak boleh dikafirkan, nggak boleh dikafirkan, nggak boleh dibatalkan Islamnya. Itu namanya tersesat. Kalau hatinya sadar, sudah pasti nanti dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang kafir yang membenarkan Tuhan batu, Tuhan api. Tapi kalau hatinya nggak sadar, nggak ngerti, itu namanya tersesat. Seperti orang dari sini mau kemana? Mau ke Madura, terus ke selatan sampai Bungurasi. Pak, mau kemana? Ke Madura, terus naik bis ke Mojokerto. Gitu. Mengira itu jalan yang benar, mengira benar, tapi salah apa enggak? Tersesat itu salah jalan. Nah itu. Jangan dikafirkan, ya, jangan dikafirkan. Gitu. Kenapa? Karena dia orang Islam, waktunya sholat, ngomong Tuhan api, Tuhan batu, benar tadi itu dia tidak sadar. Wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.